Jadi dia akan dipakai terus dengan modal 400.000 akan berkurang dan pada akhirnya habis. Karena sel telur ini juga yang memproduksi hormon wanita ya, estrogen dan progesteron. Ketika sel telurnya habis, produksi hormon juga otomatis akan habis. Kalau hormonnya habis tentu menopause. Kesuburan ini menjadi masalah yang penting ya. Gangguan kesuburan itu mungkin sekitar 5%-an dialami oleh semua pasangan usia subur, dan biasanya akan meningkat angka ketidaksuburan atau kesulitan untuk hamil dengan usia pasien atau usia suami istri yang juga bertambah. Jadi memang kalau melihat data ini memang sangat disarankan jangan terlalu lama menunda untuk menikah, atau jangan terlalu lama menunda untuk hamil buat istri dari sisi usia. Untuk memperoleh kehamilan kita mesti memahami bahwa hamil itu adalah embrio yang berasal dari suami istri, pasangan suami istri, itu bisa tertanam dengan baik, bisa nempel, tumbuh di dalam rahim yang juga baik. Nah, jadi kita kalau membahas satu-satu embrio dulu. Embrio itu adalah pertemuan atau hasil konsepsi dari sperma suami dengan sel telur istri. Nah, jadi untuk mendapatkan embrio yang baik tentu dibutuhkan sperma yang baik, yang sehat, dengan berbagai parameter yang ada di situ, dan juga sel telur istri yang juga sehat. Sel telur istri ini sangat terkait erat hubungannya dengan usia istri. Jadi bisa dibayangkan seorang istri yang berusia 38 tahun apabila dibandingkan dengan seorang istri yang berusia 28 tahun, tentu kualitas sel telurnya akan jauh lebih baik istri yang berusia lebih muda, usia 28 tahun. Nah, jadi ini faktor sel telur, ini faktor sperma. Di situ juga nanti dipengaruhi lagi oleh penyakit, ada penyakit kista, autoimun, dan lain-lain, polycystic ovarian syndrome (PCOS) yang sudah sangat populer sekarang, itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas sel telur dari istri. Nah, suami gimana? Contohnya sperma bisa bagus, bisa kurang bagus, atau bisa jelek. Ya, tentu di sini ada aspek-aspek mungkin lifestyle ya, merokok, begitu jenis pekerjaan, mungkin terlalu lama di ruangan yang panas, duduk atau berdekatan dengan mesin yang panas, itu tentu akan menyumbang terhadap derajat kerusakan sperma, yang pada akhirnya ketika bertemu sperma dan sel telur tadi akan menjadi embrio yang juga mungkin kurang baik. Nah, embrio yang kurang baik masuk ke dalam rahim yang baik, itu mungkin akan berakhir dengan hal yang kurang baik juga. Contohnya seperti keguguran, atau misalnya tidak keguguran tapi berlanjut hamilnya tapi mengalami cacat bawaan. Ya, di situ juga ada aspek infeksi. Ya, di situ infeksi yang dialami oleh istri atau dialami suami, tentu ini juga akan berkontribusi terhadap bisa hamil, sulit hamil, terjadinya hal-hal buruk seperti cacat bawaan tadi. Terus kemudian dari sisi rahim sekarang. Rahim juga kita mesti perhatikan, rahimnya bagus, sehat, atau ada sesuatu, ada polip kah di situ, ada miom kah di situ, ada adenomiosis kah di situ. Nah, ini kan patologi-patologi atau penyakit-penyakit yang sangat berkontribusi terhadap penerimaan dari rahim itu terhadap embrio yang masuk. Dari sisi imunologi juga begitu. Embrio ini adalah setengahnya milik istri, setengahnya milik suami. Tentu ini akan dianggap benda asing oleh rahim sang istri. Jadi tentunya wajar kalau kita mengerti ada upaya penolakan dari rahim istri terhadap embrio yang setengahnya bukan bagian dari dia gitu. Nah, ini juga kalau penolakan ini lebih kuat daripada penerimaannya, ya simplifikasi, saya mencoba simplifikasi, ini juga akan berakhir kepada
ketidakberhasilan dari kehamilan. Ya mungkin akan haid seperti biasa gitu. Ada embrio yang masuk tapi tidak nempel, kalau kita pakai istilah yang dimengerti oleh orang awam. Tidak nempel, akhirnya haid seperti biasa gitu. Padahal sebenarnya dia sudah sempat ada embrio, sudah sempat ada kehamilan tapi nggak nempel. Jadi memang pertanyaannya tadi simpel, apa itu faktornya cukup banyak dan harus didekati secara komprehensif gitu. Jadi baiknya memang dicari satu-satu, diperiksa untuk dilakukan screening. Penyebab yang dari sisi mana sih yang bisa menjadi faktor memang begitulah perjalannya. Pada waktu Dewi berusia mungkin 10, 11, 12 tahun, waktu haid pertama kali atau menarche, istilah kedokterannya, Dewi yang tadinya 1 juta pada waktu lahir, itu tinggal sekitar 350.000 sampai 450.000 saja. Bayangin, dalam kandungan tadi 5 juta, begitu lahir 1 juta, mulai remaja dia tinggal 350.000 sampai 450.000. 400 ribuan inilah modalnya Dewi untuk dipakai selama hidupnya, yang akan habis nanti sekitar usia 50-an, itu yang disebut dengan menopause. Nomor 1, kita cari tahu dulu apakah ada masalah dalam sisi kesehatannya, ada atau tidak. Gitu. Kalau ada masalahnya di mana? Contoh, kita bisa lakukan yang namanya pemeriksaan screening dasar atau basic fertility screening. Suami dilakukan pemeriksaan sperma, ya spermanya dilihat dengan parameter yang ada di WHO, jumlahnya berapa sih, normal enggak, pergerakan yang bagusnya normal enggak, dari bentuknya normal apa enggak. Terus kemudian dari keseluruhannya derajat kerusakan DNA-nya berapa persen. Tentu ada cut off, ada angka range normalnya sekian.
Kalau dia tidak normal, setidak normal apa dia? Kalau dia tidak normal tapi masih memungkinkan untuk menghamili istrinya dengan proses yang natural, ya tentu kita sarankan hamil natural. Tapi kalau misalnya tidak mungkin untuk hamil secara natural, mungkin kita lihat opsi yang masih tersedia, apa bisa inseminasi. Tapi kalau ekstrim jumlah spermanya atau kerusakan sudah tinggi sekali, mungkin jangan-jangan kita harus sarankan ibu, bapak harus bayi tabung dari sisi spermanya. Dari sisi istri juga begitu. Kita lihat masalahnya apa. Apakah ada sumbatan saluran telur? Kalau sumbatan saluran telur ternyata terjadi, tentu nggak bisa tuh sperma suami ketemu dengan sel telur istri secara natural. Ini nggak mungkin juga secara insen. Ya, jangan-jangan kita harus sarankan, Bu, Pak, mohon maaf, ini memang pada kasus seperti ini jalan terbaiknya adalah bayi tabung. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, upaya apa? Nomor satu, kita cari tahu dulu, gitu, hormonnya normal apa enggak, pemeriksaan ada infeksi apa enggak, terus kemudian rahimnya bagaimana, kita nilai dengan USG, cadangan sel telurnya istri bagaimana, usianya berapa. Stres sendiri dalam tingkat tertentu, tentu tingkat berat, itu bisa mengganggu proses sinkronisasi atau harmonisasi yang ada di dalam proses haid. Haid sendiri membutuhkan peran harmonis dari otak, kelenjar di otak, indung telur istri, dan kemudian rahim. Itu semua saling terkait. Kalau ada yang terganggu di salah satu tingkatan yang saya sebutkan tadi, tentu akan berakhir atau berakibat dengan gangguan haid. Kalau gangguan haid terjadi, hampir bisa kita pastikan akan terjadi juga gangguan kesuburan, gitu. Nah, karena kalau seorang perempuan sudah haidnya tidak teratur jadwalnya ngaco, atau jumlahnya terlalu banyak, atau tidak haid dalam waktu 3 bulan lebih, tentu ini semua akan berdampak terhadap kesuburan seorang wanita itu. Dari sisi laki-laki juga begitu, mungkin tidak langsung berhubungan dengan jumlah sperma, tapi ya mohon maaf, mungkin bisa jadi mengganggu fungsi seksual antara suami terhadap istrinya. Ini bisa dengan mudah kita mengerti seorang yang stres, tentu mungkin keinginannya untuk melakukan hubungan suami istri juga mungkin bisa terdampak. Secara singkat bisa saya sampaikan, dari sisi pria kita periksa spermanya. Kalau spermanya normal, saya kira kita berhenti di situ. Dari sisi istri mungkin nomor satu kita tanyakan apakah haidnya teratur apa tidak. Kalau haidnya teratur, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan USG. USG yang biasanya dilakukan tentu adalah USG yang didekati melalui vagina atau USG transvaginal untuk melihat atau memastikan rahimnya normal apa tidak, ya. Kemudian endometrium atau lapisan terdalam rahimnya juga normal, tidak ada patologi di situ. Terus kita bisa melihat di indung telurnya juga normal, jumlah sel telur yang terlihat atau antral follicular count-nya di situ masih cukup, dan kita lebih senang lagi kalau kita tidak melihat ada kista di dalam indung telurnya. Terus kemudian kita bisa tes HSG, namanya hysterosalpingografi, untuk mendapatkan informasi apakah saluran telur atau tubanya, ya, tuba fallopinya itu berfungsi baik, ya, bisa tidak terjadi penyumbatan atau ada penyumbatan. Jadi pemeriksaan dasar yang kita bisa lakukan, bisa sampaikan ke pasien untuk bisa dilakukan dulu. Dari situ kita bisa lakukan orientasi. Ada di mana sih kita sekarang? Masalah kita ada masalah atau tidak ada masalah? Kalau ada masalah, masalahnya di mana? Dari sisi suami apa dari sisi istri? Kalau dari sisi istri, dari sisi mananya? Nah, dari sisi situ, kalau kita sudah berhasil temukan masalahnya, tentu kita bisa menawarkan treatment yang lebih terarah dan lebih terukur untuk menyelesaikan masalahnya. WHO menyatakan infertility atau diagnosis infertilitas atau kekurangsuburan atau ketidaksuburan itu adalah satu diagnosis ketika pasangan suami istri sudah melakukan hubungan suami istri secara teratur minimal 2 kali seminggu unprotected. Maksudnya jangan 2 kali seminggu tapi pakai barrier, pakai kondom. Itu tidak masuk di dalam hitungan, dan itu dilakukan selama 12 bulan berturut-turut. Jadi singkatnya, sudah married setahun,
hubungan suami istri reguler minimal 2 kali seminggu tanpa pakai kondom, belum hamil juga, segera ke dokter untuk cari pertolongan. Ini berlaku pada yang pasangan suami istri, khususnya istrinya yang berusia masih muda. Kalau istrinya berusia sudah 35 tahun, kita nggak saranin nunggu setahun, 6 bulan aja nunggunya, jangan kelamaan. Atau kalau ada keadaan-keadaan tertentu yang sudah diketahui, contohnya tiap bulan nyeri haid, nggak bisa beraktivitas, sakit, guling-guling, mesti minum obat, kita nggak bahkan kita nggak nunggu 6 bulan, segera periksakan, cari tahu apakah ada kista di situ, ada hal-hal lain. Ada keputihan yang banyak, yang luar biasa banyak, gatal, berbau tidak enak, ya tentu kita bisa menduga adanya infeksi. Buat apa kita tunggu sampai 6 bulan, mungkin lebih cepat untuk mencari pertolongan. Tanggapan saya nomor satu, saya tidak setuju. Ya, angkanya sudah jelas. Untuk mencapai kehamilan yang baik, ada peranan dari suami, ada peranan dari istri, dan gangguan itu bisa terjadi di pihak suami dan juga bisa di pihak istri. Ini memang kita budaya timur tuh ada begitu deh, lebih ke kalau ada suami istri belum punya keturunan, istrinya suruh periksa gitu ya. Jadi yang terbaik adalah sama-sama memeriksakan diri, karena infertilitas itu adalah diagnosis milik berdua, milik suami dan juga milik istri. Kenapa begitu? Karena dari statistik dan dari data yang ada, itu sumbangan masalahnya tuh hampir sama. Infertilitas karena faktor istri itu sekitar 40%, infertilitas yang disebabkan oleh faktor suami juga 40%. Jadi nggak boleh ada pihak suami yang merasa, oh kamu aja dulu deh, istri dulu aja didorong-dorong untuk ketemu dokter. Ya kami di dokter yang menangani fertility problem di seluruh dunia termasuk di Indonesia juga sangat menyarankan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan untuk datang itu berdua. Ya selain kita bisa lebih efektif, efisien melakukan penanganan, juga di situ terlihat dua-duanya saling memberikan support psikologi yang baik yang akan lebih menyumbang terhadap angka kesuksesan dari program ini.